Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, menceritakan email kamu. Di mana kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang dikirim oleh Siti Umayyah. Terima kasih Mbak sudah mengirimkan cerita ini. Tentang sebuah hotel yang terbengkalai akibat pandemi beberapa tahun kemarin. Seperti apa ceritanya pastinya hanya di Mencekam, menceritakan email kamu. Saya bekerja di sebuah perusahaan perhotelan ya, yang dimana perusahaan ini banyak cabang hotelnya gitu ya, dan beberapa di antaranya harus tutup atau bisa dibilang gulung tikar malah ya, dan hotel-hotel tersebut tidak beroperasi lagi. Nah, saya ini kebetulan tangan kanan dari general manager gitu ya, orang yang dipercaya. Dan waktu itu saya diminta untuk mengambil beberapa dokumen yang ada di office di sebuah hotel yang tidak lagi beroperasi pasca pandemi. Dokumennya apa saya nggak ngerti ya. Yang jelas dokumen itu ada di sebuah lemari dan terbungkus di sebuah map coklat gitu ya. Karena ada beberapa dokumen dan dokumen itu terpisah lantai gitu ya. Jadi saya mengajak 3 orang lagi nih teman saya sekalian ya biar rame gitu. Namanya kita sebut aja namanya Dimas, Ali, dan Bagas ya. Jadi kita berempat nih. Sebenarnya kita menjalankan perintah si general manager ini nggak mau malam ya, karena ya tahu sendiri ya, hotel yang sudah tidak beroperasi lama kemudian didatangi malam-malam tuh takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Akhirnya kita memutuskan pagi tuh, sekitar kurang lebih jam 8 lah ya pagi-pagi, karena siang harinya ada banyak pekerjaan lagi yang harus kita selesaikan. Kami memasuki hotel itu ya walaupun sebenarnya pagi, tapi hotel yang segala pintu dan ventilasinya tertutup gitu ya, sehingga membuat hotel tersebut terkesan gelap. Ya walaupun memang ada lampu yang menyala, tapi tidak seterang itu gitu ya untuk kami bisa menelusuri lorong demi lorong. Sekali lagi, karena ada 2 dokumen yang harus diambil, maka kami membagi tim. Saya dan Dimas, kemudian Ali dan Bagas. Ali dan Bagas itu ada di lantai 1. Mereka mengambil ya dokumen-dokumen juga. Oke, kita ke lantai tempat saya berada dulu ya. Saya dan Dimas. Kita ke lantai 2. Terus kemudian banyak hal-hal yang buat kita jadi merinding gitu ya. Karena hawa di sana tuh jadi kayak hangat ya. Ya mungkin karena pengap gitu ya, tapi ada nuansa lain yang bikin bulu kuduk kita tuh jadi suka berdiri gitu. Dan yang pertama, keanehan pertama adalah ketika kami memasuki office ruang finance, itu kami mendengar awalnya itu suara mesin fax itu berbunyi ya, khas suara printing mesin fax ya, keret gitu ya. Kami kaget tuh, wah kenapa mesin fax ini bisa nyala gitu, karena seharusnya ya kabel-kabel telepon tuh sudah dicabut gitu. Tapi mungkin ini masih nempel kabelnya gitu ya. Terus kami cek mesin fax itu tidak ada pesan apa-apa gitu ya. Hanya kertas kosong aja yang jatuh. Wah ya udahlah, mungkin error aja gitu ya. Ruangan finance di lantai 2 ini memang pengap ya, karena ya sekali lagi tidak ada udara yang masuk. Akhirnya saya
mencoba untuk membuka jendela ventilasi biar udaranya nggak pengap, jadi kami nyari-nyari dokumennya gampang gitu ya. Terus kita buka lagi nih pesan dari Pak GM gitu ya. Buka lagi di handphone, terus kemudian barangkali ada yang ketinggalan gitu ya. Dan ternyata ada di lemari sebelah sini, dan akhirnya kita ngedapetin dokumen yang diminta oleh Pak GM ini gitu ya. Kemudian kami mendengar dari luar ruangan gitu ya. Itu ada suara derap langkah yang pakai sepatu pantofel gitu ya. Dap gitu ya. Sedikit berjalan cepat lah bisa dibilang ya. Tidak berlari tapi berjalan cepat. Dan suaranya tuh terdengar ada di depan ruangan finance gitu. Kita nggak ngelihat karena itu tertutup ya pintunya. Dan setelah kita mendapati dokumen itu, kita keluar sambil nengok siapa yang tadi lewat sini. Tapi gak ada orang. Mungkin saja itu Ali ya. Ali dan Bagas. Tapi setelah kita cari-cari gak ada. Kemudian kita coba menghubungi nih. Dan ya tahu sendiri ya, sinyal di hotel yang terhalang bangunan-bangunan tinggi agak sedikit terganggu sinyalnya gitu. Terus kemudian ya sudahlah, kita sambil susulin aja si Bagas dan Ali ke lantai bawah. Karena semua lift, eskalator tidak berfungsi ya, akhirnya kita naik dan turun tuh menggunakan tangga darurat. Kita turun ke bawah, kemudian kita akhirnya bertemu dengan Ali dan Bagas. Mereka juga sudah mendapatkan dokumen itu. Dan mereka tuh kayak aneh mukanya gitu. Kayak yang diem-diem pengen ngomong tapi gak disampaikan gitu. Akhirnya kita keluar hotel gitu ya. Dan sebenarnya waktu itu kita udah ke bagian parkiran depan hotel ya. Di hotel sambil jalan menuju parkiran mobil. Kemudian si Ali nanya, tadi ada yang aneh gak? Katanya gitu. Yes. Saya jawab, sebenarnya sih aneh atau enggak saya gak tahu ya. Cuma tadi tuh mesin fax nyala. Terus kemudian di depan ruang finance tuh ada suara orang jalan gitu. Terus emang kenapa saya tanyakan? Ali jawab, kita juga tadi ngalamin kejadian yang aneh. Jadi Ali bilang, karena ruangan HRD itu melewati ini ya, bisa dibilang dapur ya, dapur hotel. Di dapur hotel itu dia mendengar ada seperti kegiatan masak-memasak di dapur. Jadi ada yang motong, ada yang masak gitu ya, ada suara kayak makanan yang digoreng gitu ya. Tapi setelah dilihat dapur tuh gak ada siapa-siapa dan hanya suaranya aja yang terdengar gitu. Makanya Ali dan Bagas tuh mempercepat langkahnya untuk keluar gitu ya dan ketemu kita kan. Dan ya udahlah, mungkin kita disambut aja gitu ya sama makhluk yang di sana. Nah, ketika kita mau masuk mobil, itu si Dimas bilang ke saya, itu kamu lupa nutup lagi pintu jendela yang di ruang finance di lantai 2 itu gitu. Astagfirullahaladzim, saya nepok jidat gitu ya. Ya udah, saya minta tolong kita berempat aja ke sana ya. Karena tadi udah cerita-cerita yang serem-serem gitu ya. Akhirnya kita berempat ke sana nih untuk nutup lagi. Sebenarnya sih si Dimas udahlah nggak usah ditutup lagi. Cuma yang saya takutin tuh hujan gitu ya. Jadi takut
airnya masuk ke dalam dan kena alat-alat yang penting gitu ya takutnya. Atau mungkin bisa jadi ada orang yang pakai tangga untuk masuk ke dalam situ gitu ya, melakukan tindak kriminal kan, khawatir begitu gitu. Akhirnya ya udah kita sepakat berempat untuk kembali naik ke ruang finance di lantai 2. Kami masuk menggunakan tangga darurat. Ya, di lorong tangga itu cukup lumayan gelap ya. Sampai akhirnya kita ke lorong lantai 2 dan masuk ke ruang finance. Kita semua masuk. Masuk ke dalam. Nah, kemudian tadinya sebenarnya pintu finance tuh pengen dibiarin aja kebuka gitu ya. Tapi gak tahu kenapa kayaknya pintu ini kayak ada gaya tarik untuk terus menutup gitu ya. Ya udahlah, mungkin memang ada sistem pegasnya begitu ya. Ya udah biarin aja. Padahal tadi ketika saya masuk bareng Dimas tuh nggak begitu gitu. Ya udah akhirnya pintu dibiarin tertutup. Saya tutup jendela, udah tertutup semua. Kemudian kita berempat itu mendengar suara orang bercakap-cakap gitu ya. Ada orang-orang yang kayak sedang ngobrol, tapi kalau didengar itu orangnya bisa lebih dari 2 atau 3 gitu. Terus kita perhatiin apa dan siapa gitu ya. Apa isi obrolannya gitu. Tapi kita gak bisa ngerti gitu. Bahasannya agak aneh gitu ya. Dan akhirnya sebelum kita memastikan membuka pintu ruang finance dan melihat di luar ada siapa, itu saya melihat dulu nih dari jadi kalau di setiap kamar hotel kan ada semacam lubang kecil untuk mengintip siapa di luar gitu ya. Saya menggunakan kaca itu, lubang itu, dan yang saya lihat di depan itu ada orang berjalan berempat. Gak jelas ya, itu perempuan atau laki-laki. Yang jelas keempat orang itu bajunya basah semua. Mereka tuh kayak pakai baju warna putih yang agak lusuh gitu ya. Bajunya semacam kayak jubah gitu yang menempel sampai lantai. Dan bajunya tuh basah gitu. Nah, mereka berempat itu berjalan itu sambil menundukkan kepala mereka gitu ya. Jalan aja gitu, jalan terus menghilang dari pandangan saya. Terus saya bilang, wah gak beres nih. Kenapa? Ya pokoknya nanti ceritanya, saya bilang gitu kan. Ya udah. Akhirnya saya gak berani buka pintu si ruang finance ini nih. Akhirnya Dimas yang buka pelan-pelan. Dicek. Ternyata gak ada apa-apa nih. Ya udah. Nah, ketika kita keluar dari ruang finance dan menuju lantai bawah menggunakan tangga darurat itu ya. Itu suara orang ngobrolnya masih ada gitu. Cuma kayak pindah-pindah dari sana, dari ruangan depan, ruangan belakang gitu. Wah, kita udah deh sambil jalan cepat, sambil sedikit berlari gitu ya menuruni tangga. Dan ya akhirnya kita sampai ke parkiran mobil dan kita cuma bisa geleng-geleng kepala dan kita sepakat sih nggak menceritakan kejadian ini ke GM kita. Dan nggak tahu deh, kayaknya kalau saya disuruh lagi untuk ngambil ke hotel tersebut, ngambil dokumen atau apapun, kayaknya butuh banyak orang lagi deh untuk nemenin saya gitu ya. Yang jelas kejadian itu kejadian yang nggak pernah saya lupakan gitu ya. Oke, itu dia untuk cerita mencekam ya kali ini. Terima kasih untuk Mbak Siti Umayyah yang sudah
mengirimkan cerita ini, dan masih ditunggu juga nih buat warga Skaudi semua yang punya pengalaman horor ya, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman teman atau saudara, bisa dikirim aja langsung ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.